Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dengan anggota saya sendiri, Uswatun Hasanah dengan NIM 201200416 dan rekan saya Vera Fitriani dengan NIM 201200417 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Hakikat Manusia dan Masyarakat. Langsung saja masuk dalam pembahasan hakikat manusia. Yang pertama, pengertian manusia dalam Islam. Ada beberapa dimensi manusia dalam pandangan Islam, yaitu yang pertama, manusia sebagai hamba Allah. Manusia harus mengabdi dan taat kepada Allah sebagai pencipta. Bentuk pengabdian manusia sebagai hamba Allah tidak terbatas hanya pada ucapan dan perbuatan saja, tetapi juga harus dengan keikhlasan hati. Kedua, manusia sebagai al-nas. Konsep ini cenderung mengacu pada status manusia dalam kaitannya dengan lingkungan masyarakat di sekitarnya. Ketiga, manusia sebagai khalifah Allah. Sebagai khalifah di bumi, manusia memiliki wewenang untuk memanfaatkan alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sekaligus bertanggung jawab terhadap kelestarian alam. Keempat, manusia sebagai Bani Adam. Sebutan manusia sebagai Bani Adam tertuju kepada berbagai keterangan di dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa manusia merupakan keturunan Nabi Adam dan bukan berasal dari hasil evolusi dari makhluk lain seperti yang dikemukakan oleh Charles Darwin. Yang kedua, yaitu teori penciptaan manusia dalam Al-Quran. Teori penciptaan manusia dalam Al-Quran disebutkan bahwa ada sepasang manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 26, yang artinya, "Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia atau Adam dari tanah liat kering atau yang berasal dari lumpur hitam yang dibentuk. Kemudian diciptakan Hawa dari salah satu tulang rusuk Nabi Adam." Setelah proses penciptaan manusia pertama, lahirlah anak cucu yang berkembang biak dari generasi ke generasi. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 1. Yang ketiga yaitu tugas manusia. Tugas manusia ada dua, yaitu yang pertama tugas manusia sebagai hamba. Tugas manusia sebagai hamba yaitu bersedia tunduk dan patuh kepada aturan dan kehendak Allah, serta hanya mengabdi kepada Allah. Yang kedua, tugas manusia sebagai khalifah. Tugas manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi antara lain menyangkut tugas mewujudkan kemakmuran di muka bumi, serta mewujudkan keselamatan dan kebahagiaan hidup di muka bumi dengan cara beriman dan beramal soleh, bekerja sama dan menegakkan kebenaran, dan bekerja sama dalam menegakkan kesabaran. Yang keempat yaitu peran manusia dalam pendidikan Islam. Peran manusia tidak bisa dilepaskan dari dunia pendidikan, karena manusia merupakan perilaku dari pendidikan itu sendiri, baik sebagai pendidik, peserta didik, tenaga kependidikan, maupun sebagai penyelenggara dan pelaksana pendidikan. Oleh karena itu, manusia merupakan unsur terpenting di dalam dunia pendidikan. Pendidikan Islam merupakan ilmu pendidikan yang telah menampilkan diri dan memiliki persyaratan sebagai disiplin ilmu yang memiliki objek kajian dan metodologi pengembangan ilmu. Objek kajian atau lapangan ilmu pendidikan Islam adalah lapangan pergaulan, khususnya antara orang ke orang menuju perkembangan yang optimal sesuai dengan ajaran Islam. Penjelasan selanjutnya adalah hakikat masyarakat. Definisi dari masyarakat adalah suatu perwujudan kehidupan bersama manusia dalam suatu kelompok manusia yang hidup bersama dalam suatu wilayah dengan tata cara berpikir dan bertindak yang relatif. Pengertian umum dari masyarakat adalah sekumpulan manusia yang bertempat tinggal dalam suatu wilayah dan saling berinteraksi dengan sesama untuk mencapai tujuan. Unsur pembentukan masyarakat.
Itu diantaranya ada kedudukan atau status, yaitu tempat atau posisi dalam kelompok sosial. Yang kedua, peran, yaitu seseorang yang telah melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka seseorang tersebut sudah melakukan perannya. Yang ketiga, ada adat istiadat, yaitu tingkah laku seseorang yang terus-menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang lama. C. Karakteristik masyarakat. Itu kurang lebih ada 6. Yang pertama, adanya rasa kekeluargaan yang erat dan juga mempunyai sikap kesetiakawanan serta kepercayaan yang kuat antar warga. Yang kedua, sistem sosial yang masih mempunyai kesadaran dalam kepentingan bersama. Yang ketiga, peranata adat yang efektif untuk menghidupkan disiplin dalam lingkungan sosial antar warga. Yang keempat, shame culture atau budaya malu, yaitu pengawasan sosial secara langsung yang mengawasi dalam lingkungan masyarakat supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kelima, perbedaan dalam kemampuan atau kesanggupan. Yang keenam, perbedaan gaya hidup. Penjelasan selanjutnya yaitu peran, tugas, tanggung jawab masyarakat dalam pendidikan Islam. Peran, tugas, serta tanggung jawab masyarakat dalam pendidikan Islam menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 8 dan 9, yaitu masyarakat berhak berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program kerja pendidikan serta berkewajiban memberikan dukungan sumber daya penyelenggaraan pendidikan. Berikut ini adalah peran masyarakat dalam pendidikan Islam. Yang pertama yaitu revolusi serta reorientasi di dalam pendidikan Islam, terutama pada keluarga yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan individu masyarakat. Yang kedua yaitu penguatan learning society. Yang ketiga, berpartisipasi aktif dalam komite sekolah. Yang keempat, mendorong dan mendukung dalam semua program pendidikan agama di sekolah. Yang kelima, mendirikan lembaga pendidikan agama yang bagus. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.